Hamu akadongan nahina melongan sadarion saha kita minggu rokate nomor lapatan martania atau kita akan pindah hamaul ni debatan beta mahita madok titanya mau lihat mati jabuba ay patinggan bahasa do ibadah ay rodi saliling-giling na do asli orang saya rahmat dongami martanian dok hamuma madok mawiyate mahamu Tuhan niat katuan ay rodi saliling-giling na do asli orang madok mawiyate mahamu debatannya ke surga ay rodi saliling-giling na do asli rohana Aleluya mengasah Tuhan kami memuji menikmati dalam menurut kami dikasihi orang saya atau kamu nanti golongan beta mahita sumobahun puji-pujian tu debata iman yang tak ada di mauriate ni rohata tu ibana mereka mahita kuede nomor 574 ayat 1 ayat 2. Terima kita jom-jom. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepada-Mu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu,
serta mengharapkan akan hidup yang layak di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi PND nomor 127 ayat 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum Taurat yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rokate hari ini yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 16 sampai ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi WND nomor 686 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat kami mengundang untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita dan permohonan doa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Sekarang kami datang di hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dengan dan mendengarlah doa kami. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini.
akibat pandemi COVID-19 yang semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami, juga dunia ini. Segeralah ya Tuhan mendengar cerita kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami, terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, Engkau juga melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak boleh belajar di sekolah masing-masing, yang membuat hati mereka tidak menentu. Janganlah kiranya cita-cita mereka terhambat dan semangat mereka kendor. Berikanlah ya Tuhan pikiran yang jernih bagi mereka, supaya mereka tetap belajar dalam rumah masing-masing, menunggu kami pulih dari penderitaan ini. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami, tetapi kuatkanlah iman mereka kepadamu, supaya mereka juga mau berdoa, memohon kepadamu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami yang telah mengeluh untuk mencari nafkah hidup kami setiap hari. Saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan makanan setiap hari, kiranya Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan bagi mereka. Engkaulah yang menempatkan berkat bagi mereka yang mau berbagi kepada sesama. Juga gereja-Mu di seluruh dunia ini, berkatilah supaya gereja-Mu semakin nyata menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkatilah pemerintah kami, pramedis, dan mereka yang sedang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, janganlah biarkan mereka dalam ketakutan. Untuk itu kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepadamu lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu. Berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi ini. Kuatkanlah dan hiburlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini bisa bersatu, mereka aku menghadapi dia, supaya menurut saya yang pertama akhirnya menahan aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidaklah Allah menghadap orang pilihannya yang semalam berseru padanya, dan adalah ia duduk waktu sebelum menolong mereka. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Maja
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas Maria Saluna. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam 1 Tawarikh 17 ayat 16 hingga ayat 27. Demikian bunyinya. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu kita adalah minggu Rogate. Rogate yang artinya berdoa. Berdoa artinya berbicara kepada Allah, sama seperti anak-anak berbicara kepada orang tuanya. Tetapi bukan hanya kita yang berbicara kepada Allah, Allah juga berbicara kepada kita. Dan di dalam doa kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Dan jangan lupa, di dalam doa juga kita menyampaikan ucapan syukur kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perikop ini Daud menunjukkan doa yang menjadi ucapan syukur dia. Dalam doa ini Daud mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur adalah tindakan terima kasih atas pemberian yang telah diterima. Bersyukur tidak pernah merugikan. Orang yang paling bersyukur
adalah orang yang sangat sadar hidup dan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupannya, dan segala sesuatu yang dia terima adalah sesungguhnya tidak layak untuk dia terima. Itulah orang yang bersyukur. Misalnya saudara-saudari, ketika kita bangun tadi pagi dari tempat tidur kita langsung bersyukur. Karena apa? Kita merasakan bahwa hari ini sesungguhnya tidak layak kita terima kalau hanya karena hidup kita sendiri, kalau karena kemampuan kita sendiri. Kita langsung bersyukur dan berterima kasih Tuhan memberikan hari yang indah ini. Tuhan membangunkan kita dari tidur kita yang melewati malam yang gelap, dan kemudian kita bersyukur. Tetapi orang yang tidak tahu bersyukur, orang yang tidak tahu bersyukur adalah orang yang menganggap segala sesuatu yang ada dalam hidupnya itu adalah merupakan haknya. Maka ketika dia bangun dari tempat tidurnya tadi pagi, dia menganggap itu adalah haknya dan kewajiban Tuhan untuk memberikan itu kepadanya, maka dia tidak pernah bersyukur. Dan bahkan ketika segala sesuatu itu tidak sesuai atau seturut dengan apa yang dia inginkan, maka dia akan bersungut-sungut, dia akan kecewa, dan bahkan akan berontak. Jikalau misalnya hari ini dia menginginkan hujan, ternyata hari cerah dan matahari begitu terik, maka dia akan mengatakan, itu yang tidak tahu bersyukur. Atau misalnya ketika dia mengharapkan matahari terik seperti cerahnya hari ini, ternyata hujan datang, dia juga akan bersungut-sungut. Itulah orang yang tidak tahu bersyukur. Dia menganggap segala sesuatu itu adalah haknya. Karena itu dia senantiasa akan mengatakan, kan wajar saya lebih kaya dari dia atau dari orang sana, karena saya lebih rajin bekerja. Tentu orang yang lebih rajin bekerja jadi lebih kaya dari kita atau dari orang yang tidak rajin bekerja, karena semuanya itu tergantung kepada Tuhan. Orang yang tidak tahu bersyukur akan mengatakan, wajar saya yang dipromosikan karena saya kan lebih pintar. Wajar saya lebih sehat karena saya kan selalu menjaga kesehatan saya. Saya olahraga, saya menjaga pola makan lengkap, 4 sehat, 5 sempurna. Dia tidak tahu dan tidak mau memahami bahwasanya Allah senantiasa berkarya dalam kehidupannya, dan dia menganggap semuanya adalah haknya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam nats kita saat ini adalah doa ucapan syukur yang pada umumnya kita saudara-saudari sering ketika berdoa itu moloman tanginya kita dan gudang tabain pamiduan. List daftar permohonan itu banyak dari awal sampai akhir, mungkin hanya sedikit baru ada ucapan syukur. Olah talo alea manamina di Banyuwangi Kincang sebagai tujuan dari doa kita itu, kemudian tabang daftar nih panggiluan ai macet udang jalaga lupa kita mengucap syukur. Saudara-saudari, dalam nats ini Daud membuat doanya lebih banyak mengucap syukur daripada daftar permohonan. Karena itu saudara, mari kita perhatikan nats ini. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Daud. Yang pertama, ucapan syukur Daud di dalam doanya. Saudara, ucapan syukur Daud ini terlihat dari kerendahan hati dan mau
segala sesuatu yang ada dalam hidupnya itu sesungguhnya dia tidak layak untuk menerimanya. Maka dia mengatakan, siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian? Ise ma'au Tuhan, dohot keluargaku gabi di baik kuah usaha somono. Sila ko dorana mataman ng riko na ihulot tadi mulita. Ise doa Tuhan karena di baik kuah somono. Mari kita syukuri segala sesuatu apa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan yang pasti jauh lebih banyak berkat-berkat Tuhan yang kita alami, yang kita cicipi daripada pergumulan-pergumulan dalam hidup. Jalai kodoh tabungobi kita na ditonga-tonga ni Budiat AKBP Sukatan. Doon ang isin maakuhan ba na sa mga naway. Nung daw meningkat mulu na amang inang na di pangahat kalor ketimbang mulu na juro di gutahin. Jalan doon tama isin wow benda busuron. Pertanyaan ini bukan pertanyaan kesombongan, tetapi pertanyaan yang benar-benar mengenal diri. Siapakah aku, Tuhan? Pengenalan diri itu membuat dia semakin merendahkan hatinya. Dan sesungguhnya Daud benar-benar menunjukkan kerendahan hati, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena jikalau kita menelusuri kehidupan Daud, Tuhan telah memilih dia dan mengangkat dia menjadi raja bagi bangsa Israel. Tuhan telah memilih dia dari keturunan rakyat biasa, dari seorang gembala. Tuhan telah melindungi dan menyelamatkan dia dari berbagai bencana, dari berbagai ancaman kehidupan. Ancaman kehidupan yang dia alami ketika dia sebagai seorang gembala, dari binatang buas dan segala macamnya. Dan juga ancaman kehidupan dari Raja Saul. Dia DPO, daftar pencarian orang, dikejar-kejar oleh Saul. Dan semuanya itu benar-benar dia rasakan hanya karena kuasa Tuhan sehingga dia selamat. Maka dia mengatakan, siapakah aku Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga sesungguhnya harus juga mengatakan, siapakah aku Tuhan di hadapan-Mu. Kita hanyalah sebutir debu yang tidak berarti dan tidak berharga di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih-Nya, tetapi karena kebaikan kemurahan hati Tuhan kepada kita, kita manusia yang tidak berharga ini menjadi berharga di mata Tuhan. Kita manusia yang kecil ini menjadi besar di mata Tuhan karena kasih Tuhan kepada kita. Karena itulah saudara-saudari, kita harus senantiasa mengucap syukur, mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur dengan segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, mengucap syukur karena kita masih hidup hingga saat ini, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang telah kembali kepada penciptanya, banyak yang menderita terinfeksi COVID-19, dan banyak orang yang sedih merana kehilangan yang mereka kasih. Karena itu bukan kita berarti menganggap kita lebih beruntung dari mereka, tidak. Tetapi kita harus mengucap syukur senantiasa kalau Tuhan masih memberikan kesehatan dan memberikan hidup ini, napas kehidupan bagi kita. Kita masih bisa beribadah walaupun via YouTube atau kita katakan dunia maya.
kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja, tapi kita masih bersyukur masih bisa terlayani walaupun via media sosial. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kedua kita lihat di sini, Daud benar-benar mengakui bahwa Allah yang dia kenal itu adalah Allah yang tiada tandingannya dengan Allah yang ada di dunia. Ibadah Tuhan na suadong tandinganna sia Tuhan inasa tua di portibio. Maka Daud mengatakan dalam ayat 20, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau." Ini adalah pengakuan terhadap kebesaran Allah, pengakuan terhadap kekuasaan Allah, kehebatan Allah yang dia sembah, yang dia dengar, yang tidak ada sebanding dengan Allah itu. Saudara-saudari, kita diajar juga untuk percaya kepada Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak ada Allah lain selain Dia, yang tidak ada kuasa yang sebanding dengan kuasanya di dunia ini. Karena itu saudara, apabila kita menghadapi tantangan, masalah, problem di dalam kehidupan kita, jangan cari atau jangan mencari pertolongan dari Allah lain. Serahkan kepada Dia yang Maha Kuasa. Dia mampu mengatasi segala sesuatu yang kamu hadapi. Serahkan kepada Tuhan yang Allah yang tidak ada yang sebanding dengan Dia. Maka dengan kuasanya segala sesuatunya akan dibereskan dan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Segala yang diberikan Tuhan kita itulah yang terbaik bagi kita. Walaupun itu terkadang tidak seturut dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Saudara, dalam nats ini sesungguhnya sebelum nats ini, Daud berencana ingin membangun bait suci Allah. Tetapi Allah mengatakan, bukan kamu, keturunanmu yang akan membangun bait suci bagi saya, kata Tuhan. Dan benar, Salomo anak Daud, dia yang menjadi dipakai Tuhan untuk membangun bait suci. Tetapi walaupun keinginan Daud ini tidak dituruti oleh Allah, tetapi dia mengaku bahwa Allah itu jauh lebih besar dari segala Allah yang ada di dunia ini. Dia tidak memaksakan kehendaknya kepada Tuhan, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Dan itu yang salah satu kalimat dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadilah kehendak, bukan kehendak kita. Bukan karena apa yang dipikirkan Daud ini tidak terjadi, apa yang direncanakan yang tidak terrealisasi. Padahal itu adalah rencana yang baik, bukankah rencana yang baik? Tapi Tuhan mengatakan tidak, bukan kamu. Bukan karena rencana dia yang baik ini, yang tidak terjadi, yang tidak terrealisasi ini, akhirnya dia bangkit, sensitif atau bersungut-sungut, uring-uringan dan harus merasakan kehendaknya. Tidak. Tapi dia tetap mengatakan, ya Tuhan, tidak ada Allah yang sama seperti Engkau, yang tidak sebanding dengan Engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga kita lihat di sini, bahwasanya Daud membuat doa permohonannya setelah list doa syukur-syukur, ucapan syukurnya itu, kemudian di bawah ada doa untuk permohonan. Dia mengatakan, ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan lakukanlah seperti yang mengenai keluarga hamba-Mu ini, yang telah Kau janjikan kepada hamba-Mu. Walaupun Tuhan telah menjanjikan sesungguhnya kepada Daud bahwa Tuhan akan membangun keturunan Daud,
Namun Daud tetap dengan segala kerendahan hatinya memohon supaya janji Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya bagi dia dan bagi keluarga. Bukan dia menuntut, tetapi dia memohon dengan segala kerendahan hati. Dia mengatakan, jadilah, teguhkanlah seperti apa yang telah kau janjikan kepada hamba-Mu, kepada keluarga hamba-Mu. Permohonan Daud ini dikabulkan oleh Tuhan. Kerajaan Daud itu kekal selama-lamanya karena dari keturunan Daudlah Yesus Kristus dilahirkan. Kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus itu kekal selama-lamanya. Itulah yang dijanjikan Tuhan kepada Daud, dan itulah sukacita Daud yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Minggu Rogate, Minggu mengajak kita untuk berdoa dan berdoa. Dalam epistel kita tadi dikatakan untuk tidak jemu-jemu, untuk berdoa, memohon kepada Tuhan. Tetapi ketika kita memohon dari Tuhan, jangan memaksakan kehendak, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Ketika permohonan kita hanturkan kepada Tuhan, apabila belum terjawab dan bahkan Tuhan tidak akan menjawab, tidak akan mengabulkan seperti apa yang dilakukan kepada Daud, jangan bersungut-sungut, jangan berontak, tetapi tetaplah mengucap syukur karena Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhanmu daripada kamu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diajak untuk berdoalah dengan banyak bersyukur dan bersyukur. Percayalah Allah kita itu adalah Allah yang tiada bandingnya di dunia ini. Serahkanlah permohonanmu kepada Dia di dalam iman dan segala kerendahan hati. Oh rakyat Labora, bekerja sambil berdoa. Doakanlah apa yang akan kamu kerjakan dan kerjakanlah apa yang akan kamu doakan. Asa mula tatangnya berdoa li Tuhan yang madihami hadi pasun udah umma macam otong hadi pasun termobi di masa pandemi COVID-19. Mula saya tatangnya ke Tuhan pada umat Portidio, pada umat Indonesia virus COVID-19 bata ulah umat to asa umat menyebar ahanan yang ulah umat tak kasdori pamarentah tak tinggal di rumah saja, beribadah dari rumah saja, belajar di rumah saja. Kalaupun harus keluar pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun, jangan berjabat tangan. Nampula gak bisa na lucu rohata mulai kosong lingkungan. Harap banget kita tiga bilang masih jalanan buhadui, nampula buhadui demi kesehatan semua. Bukan hanya kesehatanku, bukan hanya kesehatanmu, tetapi kesehatan semua. Demi memutus pandemi COVID-19. Tanya koma, nanai udah ngomong, jalan udah ngomong, tapi nanya koma. Lihatlah, kuasa Tuhan ada di dalamnya. Campur tangan Tuhan akan terlihat ketika kita mendoakan apa yang kita kerjakan dan kita kerjakan apa yang kita doakan, dan coba mendoakan hal-hal yang besar dan mau berani melakukan hal-hal yang besar sehingga kuasa doa itu besar dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Martanya kita mau lihat maliho Tuhan ya kami mendapat nama saya kami di bawah santikian menuju kami asa toto martanya di perjalanan guna tanya ini bukan buku namu tanya ini do nama guru pihani laho totong saya porsia tuh mak parsaurat tuh mak katai tuh jalan manang nyongko nama kata Tuhan laos
hiti-hiti na saya totong kami martani yang bedang saya holan memaksakan kehendak kami alai totong kami mapigi manangihon rencana di tong-tong bulungan mulia temaniho Tuhan di pengon Tuhan totong asal gumurang mahami madok mulia itu di sudi kapagdanan di bulungan yang ay mulo seralido ang madok mulia isa las rohanan jalan pasu-pasu di tonga-tonga bulungan saya pasu-pasu pasu-pasu sudi ruas di muriang makabipis katanya mulai siang namin bisa atau di nomor 2 saya ramoti doang nasi lewat dari pasu-pasu dan sudah keluarga nami nahu hahorong nami na tua-tua nami na daun siap kami di bona pasugit saya ramoti manasida Tuhan lewat kahit pasok dan jangan umur totong papos ko nasida di masa tua nasida na di domani hodo nasida magdalanya kaaliaran mulunan ramoti do akan ako nami malagi dia pinasida jalan totong nomoni roham nasau di tengah-tengah mulunan mau lihat di Tuhan ayo budak kulilalahan yang kadang di basan nau budai hami di pagdalanan di mulbon atau saya patau mahami itu paseret rohanan tandanya kanang tidurus mahami mau lihat di Tuhan ala di leokodo di hami kayanan kon jala saya pasu-pasu makan kon namanya sana kon na babiar di daho natotong radai mapasanapir kana torasna mulia tema di Tuhan ala totong rohani bui marpak saurat doto na tapi di bagas nang gan marsada ala totong kay mangido tu Tuhan sa Roma na mengutus pandemi COVID-19 sosial Indonesia siap partibiut Tuhan asa koy hamiran marpak saurat di tolak-tolak di dunia to katikinan ro mulia tema di Tuhan ala di leopodo ahli pason gugu kebijaksanaan tanggung jawab dia ke pemerintah dan gabe benar-benar bertanggung jawab nasi dan yang memutus pandemi COVID-19 bertanggung jawab nasi dan mungkin menangkan kesejahteraan nih masyarakat Indonesia saya pasu-pasu mana sih seluruh nasi dan lama dalam roda pemerintahan Republik Indonesia mau lihat mari Tuhan anak tentong di pasu-pasu nang pemimpin di gereja makabiti setingkat pusat sahat roda kuliah dia saya tonton Tuhan leo kay pasok buku asa takas tadi gawe perpanjangan tangan Tuhan lahu para raton hatam na dalui para raton lo ni roham di portiyo ali Jehovah di bata nami sahat Jehovah daging manto di mana di bagasan Kristus Yesus matang yang kami Tuhan amin. Mari tema kita yang QND nomor 210 ayat 1 Hukmat apa sahak pedata di bagas tadi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selama hari Minggu amang inang kahina holongan saya tayong maketong patupaho parsobota di tonga-tonga bagas tabi margite YouTube nan somoni yang ka acara naong dibagigon yang ka amang inang paralayo di buyata jala tong nang kasungkuhonon namin kita sa luna di hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 iman pesta pangingotan hananay ni Tuhan Yesus asa totong ta bahen parsogbota marnimot las tirohatta di hananay ni Tuhan Yesus tuwa donicang parsogbota di bagas tabi tapatupa may masuk jam 10 so lima jauh-jauh buah-buah siang tonga-tonga ni Guriata Tuhan tamang na masuk-masuk kita. Horas